Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami, dan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada itu karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami boleh lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-30. Ya, saya akan membacakan ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setiap kita tentunya membutuhkan pemulihan di dalam kehidupan ini. Ya, misalnya orang sakit ya, butuh pulih supaya sehat kembali. Orang yang mengalami permasalahan, pergumulan juga ingin tentunya masalahnya dipulihkan, pergumulannya juga dipulihkan. Artinya ada banyak setiap kita hari ini membutuhkan pemulihan. Karena apa? Dengan kita dipulihkan, kita akan bisa beraktivitas kembali, kita akan bisa bekerja kembali, bahkan termasuk di dalam kita melayani. Dan tentunya kita akan menjadi jauh lebih efektif ketika kita sudah pulih ya, sebelum sakit kan begitu ya. Kalau sakit, baik sakit rohaninya, jasmaninya ya, tentu kita nggak akan efektif begitu ya, karena ada banyak kendala untuk kita bisa mengerjakannya. Ya, walaupun ada juga di tengah permasalahan itu Tuhan bisa memakai kita, tetapi akan jauh lebih efektif ketika kita mengalami pemulihan-pemulihan di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan itu? Kalau di bagian 1 dan 2 dikatakan kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, tentunya kita harus mulai menyadari ya, menyadari akan apa yang membuat kita jadi mengalami sakit itu tadi. Sakit itu kan macam-macam ya, ada sakit rohani, ada sakit jasmani ya, termasuk penyakit psikis ya. Setiap kita memang bisa mengalami kelemahan tubuh ya. Misalnya kalau dia masalahnya adalah jasmani ya, bisa jadi dia butuh obat, mungkin juga dia butuh istirahat. Kalau misalnya dia sakitnya adalah psikis ya, pikirannya tidak terjadi apa-apa tapi dia merasa ada apa-apa ya, entah kepalanya pusing, entah mual begitu ya, entah nafas sesak dan lain sebagainya, dan itu di momen-momen tertentu, di tanggal-tanggal tertentu, hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu, bisa jadi itu yang kena adalah psikisnya. Tetapi jika masalahnya adalah di rohaninya, berarti dia harus mengalami pemulihan dari Tuhan. Apakah ada dosa-dosa yang terselip begitu yang belum diselesaikan? Nah, kita harus selesaikan. Sebagaimana dalam firman Tuhan hari ini ya, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu. Perlu kesadaran ya. Kadang ada hal-hal yang kita tanpa sadari ya, kita itu jatuh di dalam dosa, baik pikiran, perbuatan ya, maupun di dalam perasaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau masalahnya adalah rohani, kita harus selesaikan dengan secara rohani. Dengan apa? Dengan kita menyadari akan kesalahan kita itu. Ya, kita harus sadar. Nah, bukan hanya berhenti dalam kesadaran, tetapi juga harus berbalik. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu. Nah, ini penting. Orang yang sadar, ya, dia akan berbalik
kepada Tuhan akan kesalahannya, akan pelanggarannya, akan hal-hal yang sudah dia lakukan. Jadi ya, ketika kita sadar, kita harus segera berbalik kepada Tuhan. Nah, ketika kita sudah berbalik kepada Tuhan, kita dengar suaranya ya, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan mengalami pemulihan ketika kita mau mendengar ya, mau menyadari akan kesalahan kita, dan kita mau berbalik kepada Tuhan. Dan setelah kita berbalik, kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ini penting ya, dan kita melakukannya itu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Artinya apa? Bukan hanya di mulut ya, tetapi juga di dalam pikiran kita, juga di dalam hati kita. Ada kesadaran itu semuanya. Nah, orang-orang yang rindu mengalami pemulihan, kita harus lakukan hal ini Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tapi jika ada di antara kita yang hari ini rindu dipulihkan, baik itu dalam relasi ya, relasi dengan orang lain, relasi dengan pasangan, relasi di dalam keluarga, dibutuhkan kesadaran diri ini tadi ya. Ada hal-hal mungkin ucapan kita, perbuatan kita yang tidak sesuai ya, mungkin bisa melukai hati orang lain. Kita butuh pemulihan. Nah, dari pemulihan ini kita mulai menyadari dan kita mulai menyesali. Dengan kita berbalik kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, kita percaya setiap kita yang mengaku dosa ya, Tuhan akan mengampuni. Dan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang-orang yang sudah diampuni, kita sudah berbalik kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman-Nya. Jadi kita dibutuhkan asupan rohani ya, melalui baca firman, melalui doa, ikut persekutuan, ikut ibadah. Nah, kita akan mengalami pemulihan-pemulihan demikian, tentunya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Nah, jika ada di antara kita membutuhkan pemulihan, mari sadari akan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun itu, kita harus selesaikan di hadapan Tuhan. Dan mari kita berbalik kepada Tuhan dan hidup dalam tuntunannya. Tetaplah hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, dan kiranya setiap kita boleh mengalami pemulihan-pemulihan di dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh mengingatkan kami. Kami sadar Tuhan, ada kendala, ada tantangan, ada pergumulan yang sering kali kami hadapi, dan kami membutuhkan terobosan untuk kami juga boleh mengalami pemulihan. Jika ada di antara kami hari ini membutuhkan pemulihan Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati, Engkau yang menolong kami menyadari akan hal-hal yang membuat kami mengalami sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, dan bawa kami untuk kami menyadari hal itu, kami boleh berbalik kepadamu, dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami, Tuhan juga yang menolong dan memampukan kami untuk kami boleh mengerti kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah setiap kami boleh sungguh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Ini doa seluruh kami Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Bagi setiap kita yang rindu dipulihkan, mari kita datang kepadanya, kita ikuti pimpinannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.